Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di aspek yang ketujuh dari growth business model. Apa aspek ketujuh? Yaitu yang kita sebut dengan halo sahabat entrepreneur dan sahabat leader ya, selalu semangat ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sukses, dan selalu dalam keadaan bahagia. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai juga di aspek yang ketujuh dari growth business model. Apa aspek ketujuh? Yaitu yang kita sebut dengan people driven. Nah, people driven ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa, teman-teman? People driven adalah bagaimana kita membangun tim, membangun people, membangun orang-orang terbaik di dalam bisnis kita, di dalam korporasi kita, sehingga orang-orang terbaik inilah yang menjalankan roda bisnis ya, roda operasional daripada perusahaan dengan sangat-sangat baik dan independen. Oke, bayangkan teman-teman kalau Anda punya tim, punya people, orang-orang yang seperti itu, betul-betul people driven, sehingga teman-teman Anda akan lebih banyak waktu sebagai entrepreneur maupun sebagai leader. Oke, nah kalau kita bicara tentang aspek ketujuh dari growth business model yaitu people driven, maka kita akan bicara tentang 4 hal. Apa saja itu, teman-teman? Yang pertama adalah forming ya. Bagaimana kita membangun, bagaimana kita membentuk ya tim kita ini, bentuknya kayak apa, bangunan apa, fondasi apa yang sedang kita bangun yang berkaitan dengan people ya. Di tahapan forming kita akan bicara tentang 8 hal ya, cukup banyak sekali, tetapi intinya adalah forming adalah bagaimana kita membangun tim kita ya, strukturnya seperti apa ya, kemudian apa saja yang perlu mereka lakukan, bagaimana kita mendapatkan talentnya, bagaimana kita melakukan rekrutmen dan sebagainya. Maka itu adalah di tahapan yang kita sebut dengan tahapan forming. Oke, ada 4 ya, ada 4. Yang kedua adalah setelah kita punya ya forming ya, sudah kita bentuk, maka kemudian di tahapan yang kedua yang kita sebut dengan development ya. Ternyata teman-teman, people, tim, orang-orang yang ada di bisnis kita, di dalam organisasi, di dalam korporasi kita, perlu kita kembangkan, perlu kita develop ya, sehingga dia bisa lebih baik lagi, lebih hebat lagi, dan sebagainya ya. Maka teman-teman, setelah kita bentuk di tahapan forming, maka kita perlu melakukan development. Kita membangun dengan melakukan training ya, mentoring, dengan melakukan coaching ya. Apakah itu yang berkaitan dengan soft skill, apakah itu berkaitan dengan hard skill ya, dan sebagainya ya. Sehingga teman-teman di tahapan yang kedua yaitu yang kita sebut dengan development. Oke, mengembangkan dari people atau tim kita. Nah, setelah forming, setelah development, maka apakah kita sudah bisa mendapatkan tim yang hebat? Ternyata belum, teman-teman. Kenapa? Karena kita perlu melakukan yang ketiga yaitu yang kita sebut dengan performance ya. Perlu kita encourage, perlu kita dorong, perlu kita push ya, agar tim kita, people kita itu betul-betul punya performance, punya kinerja yang baik ya. Nah, teman-teman, bagaimana membuat tim kita mempunyai kinerja yang baik? Tentu perlu kita memiliki ukurannya ya. Apakah ukurannya itu dalam bentuk KPI ya, ataukah ukurannya itu dalam bentuk execution game ya? Karena teman-teman, Anda bisa menggunakan salah satu dari keduanya, apakah hanya KPI ataukah hanya menggunakan execution game, atau teman-teman bisa menggunakan kedua-duanya. Tentu saja ini lebih bagus ya, ada KPI-nya dan ada execution game-nya. Dan ini yang menarik ketika kita melakukan dua hal ini, mengukur performance, indikator daripada performance daripada tim kita, sehingga tim kita juga tahu saya mesti perform seperti apa ya. Dan lalu kemudian kita melakukan ritual-ritual yang sifatnya teknis dan non teknis ya. Apakah itu regular meeting, kemudian yang sifatnya non teknis juga, apakah sering mengadakan olahraga bersama-sama dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan performance daripada tim kita. Oke, so teman-teman, kita udah masuk ke tahapan yang ketiga dari people driven ya. Yang pertama tadi adalah forming, yang kedua adalah development, yang ketiga adalah performance. Maka yang keempat
kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu yang kita sebut dengan people driven, ya. Oke, di dalam people driven kita akan bicara tentang 3C, teman-teman. Bagaimana kita mau bertumbuh? Ini kita bicara mau tentang bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, maka 3C yang pertama adalah kita membangun capacity, ya. Artinya, berapa kapasitas dari kemampuan people kita untuk menghandle jumlah transaksi, jumlah customer, ya, jumlah project, ya, yang perlu kita hadapi di waktu yang akan datang, apakah di dalam bulan ini, tahun ini, dan 5 tahun sampai sekarang. Maka itu yang kita sebut dengan kapasiti. Berapa sih kapasiti daripada people kita bisa mengakomodir itu berapa transaksi dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kompetensi, ya. Apa kompetensi yang kita perlu hebatkan, ya, di dalam people kita ini, sehingga semua people yang ada di bisnis kita itu mestinya dia punya kompetensi ini. Dan yang ketiga adalah yang kita sebut dengan culture, ya. Jadi ada 3C. Jadi bagaimana yang culture ini betul-betul mereka bisa melakukan, ya, corporate culture kita yang kita turunkan dari core value daripada perusahaan, sehingga corporate culture ini yang kita sebut dengan culture fit, sehingga behavior mereka, ya, perilaku, sikap, ya, attitude, ya, tindakan-tindakan mereka pada waktu bekerja di dalam bisnis kita, di dalam organisasi kita, itu betul-betul sesuai dengan culture yang kita bentuk, ya. Nah, teman-teman semua, sahabat entrepreneur dan sahabat leader, maka ketika kita sudah bicara tentang aspek ketujuh dari growth business model, yaitu people driven, maka kita akan bicara tentang 4 hal. Nomor 1 adalah forming, bagaimana kita membentuk tim kita, ya. Lalu yang kedua adalah yang kita sebut dengan tahapan development, kita mengembangkan, ya. Setelah tahapan mengembangkan, yang ketiga adalah kita performance, ya, kita mengencourage supaya mereka punya kinerja yang lebih baik. Dan yang keempat adalah people driven, artinya betul-betul bahwa di dalam tim kita itu betul-betul orang terbaik yang bisa mengoperasikan bisnis dan organisasi kita dengan sangat-sangat baik, sehingga kita bisa mempunyai waktu yang lebih banyak lagi, sehingga kita bisa berpikir secara strategik. Terima kasih, ya. Semoga bermanfaat. Saya dengan Coach Eri Ismaili dari Asia Coach Indonesia. Salam pertumbuhan.